Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerja praktek Prodi Sistem Informasi di STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Saya sendiri Yusrizal. Saya Junita Mustia. Saya Putu Aisyah Saraswati. Di video kali ini kami akan menjelaskan cara menggunakan sistem pengolahan MCU atau Medical Check-up dengan framework Laravel yang sudah kami buat. Di pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan framework Laravel versi 6.15 dengan sistem operasi Linux Ubuntu 18.04 dan dengan menggunakan database MySQL versi 5.7.30. Di aplikasi ini ada 3 jenis akses, yaitu administrator, petugas MCU, dan dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hak akses bagian administrator. Berikut adalah tampilan awal ketika melakukan login. Untuk melakukan login, masukkan email dan password. Berikut adalah tampilan utama ketika admin setelah login. Di sini terdapat info sudah diinput perawat, info belum dikirim ke dokter, info belum diverifikasi dokter, dan di bawahnya terdapat tampilan grafik, laporan grafik riwayat penyakit keluarga per bulannya. Di sini terdapat bulan yang ingin kita lihat. Lalu berikut adalah menu-menu yang ada terdapat di hak akses administrator, di mana di data master terdapat ada user level, template indikasi pemeriksaan, template hasil pemeriksaan, di transaksi catatan pemeriksaan hasil MCU perawat, catatan pemeriksaan dokter MCU, dan di laporan terdapat laporan pasien per bulan, laporan detail pasien atau riwayat penyakit keluarga. Baiklah, kita akan ke tabel user, di mana tabel user ini terdapat data-data pengguna. Di sini kita bisa melakukan tambah data pengguna, melakukan aksi yaitu edit dan delete, edit mengubah data. Kita akan mencoba tambah data pengguna. Masukkan password. Berikut adalah pilihan atau pemilih level akses. Ada administrator, perawat, dan dokter. Singkat. Berhasil diinput. Oke, ini adalah aksi untuk delete. Oke, selanjutnya itu level. Menu level ini ialah level untuk pengguna aplikasi ini, di mana di aplikasi ini terdapat 3 level, yaitu administrator, perawat, dan dokter. Level ini berguna untuk pengembangan aplikasi berikutnya, yaitu kita bisa untuk menambahkan level pengguna aplikasi, level pengguna aplikasi untuk aplikasi berikutnya. Ini terdapat form, tombol tambah level pengguna, delete. Selanjutnya yaitu template indikasi, di mana berisikan data-data yang sebelumnya terdapat di form manual. Di sini juga
terdapat aksi untuk edukasi pemeriksaan. Selanjutnya yaitu template hasil pemeriksaan sama dengan template indikasi pemeriksaan. Template hasil pemeriksaan ini juga berisi data-data yang sebelumnya ada di form manual. Di sini juga terdapat aksi untuk mengedit, delete, dan di sini juga terdapat tombol tambah hasil pemeriksaan. Kita bisa memasukkan ID saran hasil pemeriksaan dan nama hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu transaksi. Transaksi admin tidak bisa menginput. Di sini admin hanya bisa melihat informasi yang telah diisi oleh MCU perawat dan dokter MCU. Selanjutnya itu menu laporan, di mana menu laporan ini yaitu laporan pasien per bulan, berikut tampilan laporan bulanan pasien MCU. Dan selanjutnya yaitu laporan detail pasien, riwayat penyakit keluarga. Sama, kita bisa memasukkan bulan dan tahun laporan yang kita inginkan untuk mengetahui laporan yang kita inginkan. Berikut adalah laporan detail riwayat penyakit keluarga. Baiklah, itulah hak akses yang dapat dilakukan oleh admin. Untuk selanjutnya yaitu hak akses perawat yang akan dijelaskan oleh Putu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian hak akses perawat. Nah, ini adalah tampilan login aplikasi ini. Di sini saya akan memasukkan username dan password perawat. Di sini kita contohin aja putu@gmail.com dengan password 123456 contohnya. Nah, setelah login, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal halaman ini sama dengan tampilan awal administrator. Bedanya terletak pada akses menunya. Pada perawat, di sini hanya ada dua akses menu, yaitu transaksi dan catatan pemeriksaan hasil MCU perawat. Cara menggunakan modul ini dengan klik tombol tambah catatan MCU, kemudian klik tombol tampil pasien. Nah, halaman yang terbuka ini akan menampilkan data pasien yang sudah
didaftarkan oleh bagian pendaftaran sebelumnya. Jadi si perawat hanya tinggal ambil datanya saja dengan cara klik tombol ambil data, kemudian klik tombol simpan. Setelah simpan, akan muncul tab Medical History atau anamnesa. Untuk mengisi tab ini, perawat harus menanyakan langsung kepada pasien. Kemudian, isi sesuai dengan masalah kesehatannya. Kemudian, perawat mengisi tab riwayat penyakit keluarga. Di sini, si perawat harus menanyakan langsung kepada pasien dan mengisinya sesuai dengan masalah kesehatannya. Setelah itu, perawat mengisi tab pemeriksaan fisik. Di sini, perawat mencek langsung keadaan pasien dengan memilih keadaan umum, isi tinggi badannya, berat badan, suhu kulitnya, sistem limfatik, kelenjar tiroid, dan lain-lain. Kemudian klik simpan data. Setelah data berhasil disimpan, tombol simpan data secara otomatis akan hilang. Kita bisa di sini setelah udah simpan, kita akan kembali ke halaman depan. Di halaman ini akan ada dua tombol, yaitu edit dan kirim ke dokter. Bila belum yakin dengan isian kita, maka kita bisa menekan tombol edit. Kemudian, ubah data yang diinginkan, lalu kemudian klik tombol ubah data. Bila sudah yakin dengan inputan data, maka kita bisa langsung menekan tombol kirim ke dokter. Setelah klik, maka otomatis akan menampilkan informasi menunggu hasil dokter. Bila dokter sudah mengisi dan memverifikasi catatan, secara otomatis akan muncul tombol cetak. Baiklah, demikian penjelasan hak akses perawat oleh saya. Baiklah, kemudian untuk hak akses dokter akan dijelaskan oleh Rizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan hak akses di bagian dokter. Pertama, kita login sebagai dokter. Ini adalah tampilan awal di modul dokter. Tampilan dashboard ini sama seperti administrator. Ada info sudah diinput perawat, belum dikirim ke dokter, belum diverifikasi dokter, dan ada tampilan grafik riwayat penyakit keluarga. Bedanya hanya di menu transaksi ini hanya ada catatan untuk membuat pemeriksaan dokter MCU. Tampilan ini adalah tampilan yang telah dikirim oleh perawat.
Kalau belum diverifikasi oleh dokter, maka tampilannya akan seperti ini. Dan jika sudah diverifikasi, maka akan muncul tombol untuk cetak. Baik, kita akan coba untuk buat hasil pemeriksaan dokter. Ini adalah yang diinput oleh perawat sebelumnya sampai dengan pemeriksaan fisik. Baik, kita akan coba untuk menginput pemeriksaan mata. Di sini akan keluar autocomplete otomatis dari pemeriksaan mata. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan THT. Setelah selesai, kita akan lanjut ke pemeriksaan gigi. Kemudian sistem pernapasan. Kemudian ke sistem kardiovaskuler. Kemudian ke tahap saluran cerna. Kemudian ke saluran kemih. Selanjutnya ke sistem lain-lain bila ada. Selanjutnya ke pemeriksaan penunjang seperti lab, radiologi. Karena pemeriksaan ini sudah ada di hasil, maka dokter bisa input
atau cukup dengan ketik pemeriksaan terlampir. Di status kesehatan ini, di sini dijelaskan ada laik kerja dengan catatan, tidak laik kerja untuk sementara, atau tidak laik kerja. Yang di bagian kesimpulan, ini adalah hasil normal dan tidak normalnya pasien. Kemudian setelah semua diisi, kita klik simpan. Bila dokter sudah yakin tidak ada hasil yang ingin diedit lagi, dia bisa langsung klik tombol verif. Dan setelah tombol verif diklik, maka dokter tidak akan bisa edit lagi hasilnya, dan otomatis tombol cetak akan keluar seperti ini. Dan ini hasil cetakan yang telah diinput tadi. Dan ini hasilnya akan keluar secara otomatis. Demikian penjelasan hak akses dokter oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.